wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pertama-tama untuk menambah keberkahan, kita senantiasa mengawali segala aktivitas kita, mengawali segala kegiatan kita dengan mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya, sehingga di malam yang berkah dan mulia ini Allah izinkan, Allah gerakkan kita untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka menghadiri seminar Sekolah Adab Semuanya ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya. Semoga dengan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, dan berharap dengan besar kelak kita juga berkumpul bersama Rasulullah di Jannatul Firdaus. Sebelum itu saya coba share screen dulu untuk pembukaannya. Untuk share screen-nya udah kelihatan, Afwan? Udah kelihatan ya Ustaz Zuza? Belum. Oh, belum ya? Sudah. Udah Zuza? Udah usah, udah usah. Udah kelihatan ya Ustaz? Share screen-nya? Udah usah, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Screen yang satu lagi, Ustaz. Yang filenya yang satu lagi. Oh, yang satu lagi. Yang bentar. Oh ya, siap. Ya, phone. Sebelum kita mulai, langkah enaknya gitu kan, kita
mengenal terlebih dahulu nih siapa yang akan menjadi materi. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya ingin menjelaskan kepada Ustadz-Ustazah semua, ada beberapa adab yang harus kita tegakkan, harus kita praktekkan dalam menuntut ilmu ini. Dan sebelumnya juga udah disinggung ya, ada adab-adab yang perlu kita tegakkan dalam seminar. Di antaranya itu menggunakan penutup kepala dan baju penuntut ilmu. Nah, yang pertama ini diharapkan kepada Ustadz Ustazah, ayah bunda untuk menggunakan penutup kepala dan baju penuntut ilmu. Yang kedua juga dihimbau kepada ayah bunda semua, Ustadz Ustazah, untuk mengaktifkan kamera sebagai bentuk adab kita dalam menuntut ilmu. Ya. Terus yang ketiga, kalau nanti ada pertanyaan, tolong disampaikan di kolom chat. Ya, mungkin link presensinya ada di layar. Oke, sebelum mulai acara, ya, perkenalkan, nama saya Ridwan Munawar. Saya sebagai muadzib di Sekolah Adab Insan Mulia Depok, tinggal di Depok, ya, di Sawangan, dan asli dari Medan. Itu mungkin sedikit perkenalan. Kuliah di Institut PTIK Jakarta. Sekarang di Universitas PTIK Jakarta. Jurusan Komunikasi Seminar Islam. Oke, mungkin itu saja pengenalan singkat dari saya. Jadi, insya Allah hari ini kita akan mendengarkan nantinya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Adib Rabbani LC. Beliau ini merupakan muadzib ya, muadzib Sekolah Adab Insan Mulia yang di Depok, dan beliau bergabung di Sekolah Adab ini sejak tanggal 13 Juli 2021 ya, Masya Allah ya, udah hampir 2 tahun beliau bergabung, 2 tahunan bergabung di Sekolah Adab. Beliau ini juga merupakan seorang alumni dari Lipia, dan beliau berasal dari Fakultas Syariah Lipia Jakarta, Insya Allah ya. Dan juga beliau kelahiran Gresik, Jawa Timur, lahir di tanggal 25 September tahun 1996. Nah, itu mungkin pengenalan singkat dari pemateri kita. Nah, diinformasikan juga kepada para peserta ya, untuk dengan khusyuk mendengarkan, dengan fokus kita hadirkan hati ya, semoga dengan kita senantiasa mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan adab-adab kita dalam menuntut ilmu, Allah turunkan keberkahan. Ya, sebelum mulai biar lebih semangat ya, lebih semangat. Saya ada pantun yang udah saya siapkan. Nanti para ayah bunda atau ustazah mungkin kalau misalnya secara online bilang cakepnya gimana gitu. Boleh bilang cakep nanti ya. Jalan-jalan ke rumah Bu Nia. Cakep. Cakep. Jangan lupa membeli semangka. Selamat datang di Sekolah Adab Insan Mulia. Cakep. Cakep ya. Mari kita berjuang bersama. Masya Allah. Cakep. Oke. Mungkin tadi udah juga di share ya untuk presensinya
diharapkan ustaz-ustazah untuk mengisi lebih dahulu, yang nanti presensi ini juga akan digunakan untuk pembuatan sertifikat gitu ya. Ya, untuk selanjutnya biar waktu lebih efisien juga, mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, yakni materi yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Adi Prof. Bani LC. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ustadz Ridwan yang sudah mempersilahkan. Sebelum Ana mulai, mohon disampaikan suara Ana terdengar jelas, Ustadz. Kedengaran? Saya. Terdengar. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyyati ahli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama, kami sampaikan hormat kami kepada kepala sekolah daripada Sekolah Adab, baik Sekolah Adab Depok, Bekasi, juga Lampung, dengan seluruh jajarannya, juga kepada para guru, para asatidzah, ayah bunda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memudahkan kita untuk bisa bermajelis pada malam hari ini, meskipun melalui daring, ya, tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun daripada niat baik kita untuk mencari ilmu, maupun niat baik kita mengharapkan keberkahan majelis. Juga satu yang perlu untuk sangat kita syukuri dari segala macam nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah karunia anak. Bersyukur ayah bunda yang hari ini sudah menjadi ayah. Juga bersyukur bunda yang hari ini sudah menjadi bunda. Karena yang belum menjadi ayah, belum menjadi bunda, tentu sangat mengharapkan dan menunggu, menanti-nanti kehadiran buah hatinya di tengah keluarga mereka. Maka anak itu satu anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, di dalam Al-Quran, itu sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa sebutan untuk anak. Seperti dalam salah satu firman-Nya, Allah mengatakan anak itu dengan sebutan malun.
Apa itu malun? Yaitu harta yang berharga. Hari ini mungkin banyak orang memiliki harta yang berlimpah, mobil yang bagus, ya, rumah yang besar, tapi suatu saat nanti akan habis. Nah, tinggallah tersisa harta yang tidak akan pernah habis, itu adalah anaknya. Maka inilah kesempatan yang Allah berikan kepada ayah bunda untuk mendidik mereka menjadi sumber yang tidak akan ada habisnya. Bahkan mungkin ketika kita sudah dipanggil terlebih dahulu, maka anak kita itu yang akan menjadi sumber pahala, jariyah, bahkan keselamatan dunia akhirat kita. Dan dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa anak itu zina. Apa itu zina? Yaitu perhiasan. Sebagus-bagus rumah hari ini, secanggih apapun fasilitas di dalamnya, terasa kosong, terasa tidak ada isi, tidak ada warna kalau tidak terdengar suara-suara anak kecil di dalamnya, tidak terdengar suara tawa mereka, tangis mereka, maka justru yang menghiasi rumah-rumah kita itu adalah justru anak-anak kita. Maka Allah karuniakan ini kepada kita, ayah bunda, agar kita selalu bisa mensyukuri. Juga dalam firman-Nya yang lain, Allah katakan bahwa anak itu qurrata a'yun. Jaringan Adik terputus ya. Ya, jaringan Ustaz Adib ya terputus. Ya, pemateri kita Ustaz Adib mungkin lagi ada masalah gangguan dalam jaringannya. Mungkin ayah bunda tunggu sebentar dulu untuk kita konfirmasi ke Ustaz Adib. Apakah beliau bisa ada kendala apa gitu? Ya, Afwan, Ustaz, Ya, situasi lagi hujan nih. Jadi, mohon maaf, jaringan agak kurang bagus. Sudah terdengar ya? Iya. Maka kita layak dan wajib bersyukur atas karunia Allah yang sudah berikan kepada kita. Nah, dengan persepsi ini, ketika kita akan berbicara tentang mendidik anak-anak, maka yang kita pahami adalah kita sedang mensyukuri daripada nikmat dan karunia yang Allah berikan. Juga ketika kita diajak untuk terlibat secara langsung daripada mendidik anak-anak, yang kita pahami adalah kita diminta untuk menikmati seluruh proses tumbuh kembang daripada ananda atau anak kita. Maka mudah-mudahan tidak ada lagi ayah, bunda, orang tua yang memiliki persepsi atau pandangan bahwa mendidik itu
adalah tugas gurunya saja, dan tugas orang tua hanya menyekolahkan, mencari sekolah, membiayai. Justru ini bertolak belakang dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi Muhammad sabdakan, bahwa tugas pertama yang mendidik anak-anak adalah ayahnya. Mohon izin untuk share screen ya. Oh, begini. Ya, mohon maaf. Ayah bunda sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, tema diskusi kita hari ini adalah adab dan aplikasinya di sekolah adab. Nah, sebelum kita membahas, mencari tahu tentang adab, apa itu adab, juga bagaimana cara sekolah adab mengaplikasikan di kegiatan sekolah, maka pertama perlu kita tahu dari mana kata adab itu berasal, dan juga sejak kapan kata adab itu digunakan. Kita ambil satu contoh dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu riwayat, Nabi mengatakan, "Mana hala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Tidak ada pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang lebih afdal, lebih baik daripada adab yang baik. Dari hadis ini, pertama berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa kata adab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-adabu, yang kemudian diserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Juga berarti kata adab itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad juga sendiri menggunakan kata adab tersebut. Maka untuk memahami daripada apa yang dimaksud dengan adab, perlu kita menggali dan merujuk dari sumber-sumbernya yang terdahulu. Nah, para ulama dari segala macam zamannya ternyata mereka sudah menaruh perhatian yang besar terhadap adab ini. Mulai dari generasi pertama, salafus saleh, ternyata para ulama kita sudah menaruh perhatian yang besar, yang serius terhadap persoalan adab, sampai mereka menuliskan di dalam kitab-kitab mereka. Seperti contoh Imam Abu Hanifah, ya, pendiri daripada mazhab Hanafi, seorang imam besar. Beliau termasuk generasi salaf, karena beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Nah, beliau menulis salah satu kitabnya, yaitu Al-Alim wal Muta'alim, yang berisikan tentang adab-adab guru dan adab-adab muta'alim atau murid. Tidak cuma kitab itu saja, dalam kitab-kitab beliau yang lain,
seperti Al-Fiqhul Akbar, juga di dalamnya dibahas tentang persoalan-persoalan adab. Nah, berarti generasi salaf termasuk daripada generasi yang terbaik dari eh, umat Islam, ternyata mereka memiliki perhatian yang besar, perhatian yang serius terhadap persoalan adab. Juga ternyata diikuti oleh para ulama, cendekiawan kita, guru-guru kita dari generasi ke generasi berikutnya. Seperti kemudian satu kitab yang populer juga, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Juga seorang Imam Al-Farabi, bahkan beliau juga membahas persoalan adab dalam salah satu kitabnya Fisyasah. Sampai kepada ulama kita, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, ulama Nusantara, juga tak luput daripada membahas persoalan adab dalam salah satu kitab beliau, Adabul Alim wal Muta'allim, yang sampai hari ini dikaji dan dipelajari di banyak pondok pesantren. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya perhatian para ulama terhadap persoalan adab. Bahkan bukan hanya itu, bagaimana para ulama lebih memprioritaskan adab dibanding dengan ilmu itu sendiri. Nah, kemudian apa yang mendasari, apa yang melandasi para ulama sehingga memiliki perhatian yang besar terhadap adab? Yang pertama, kita bisa ambil satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini diawali dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang di dalamnya ada iman. Wahai orang-orang yang merasa dirinya cinta pada Allah, cinta pada Al-Quran. Maka mestinya terpanggil dengan ayat ini. Karena ayat ini merupakan seruan keimanan kita. Apa perintah Allah dalam seruan ini? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan penggunaan kataku, yaitu sigat fi'il amr, itu menunjukkan bahwa perintah ini penting, perintah ini wajib, karena al-amru yaqtadi 'alal wujub. Nah, apa kaitannya dengan adab? Nah, Ali radhiyallahu anhu mentafsirkan kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara itu dengan adibu auladakum wa 'allimuhum. Didiklah anak kalian dengan adab dan ajarilah anak kalian dengan ilmu. Maka menurut Imam Ali bin Abi Thalib, menjaga, mendidik anak-anak kita, merawat mereka, menghindarkan mereka dari siksa api neraka itu ternyata dengan mengajarkan adab-adab. Dan ternyata itu perintah Allah. Berarti mengajarkan, menanamkan adab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini
adalah jamuan adab dari Allah. Fata'allamu, maka pelajarilah dari jamuan adab tersebut semampu kalian. Nah, maka Nabi mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah jamuan adab. Berarti kita perlu mengajarkan adab kepada anak-anak seperti seriusnya kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri menjadi sumber pertama daripada adab. Dan ini selaras dengan apa yang pernah dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bagaimana gambaran akhlak Nabi Muhammad, maka dijawab sama Ummul Mukminin, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Nah, maka untuk menanamkan adab kepada anak-anak, kita punya kewajiban mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Apa yang diajarkan setidaknya ada 4. Yang pertama adalah tilawah, yaitu mengajarkan tilawah terlebih dahulu. Setelah bisa tilawah, maka diajarkan untuk mampu membaca tanpa tilawah, yaitu dengan menghafal. Setelah bisa menghafal, diajaklah anak-anak kita untuk bisa mentadabburi, dan setelah mentadabburi baru mempelajari tafsirnya. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan, "Mana hala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwasanya berdasarkan apa yang Nabi Muhammad sabdakan, bahwa ternyata pemberian yang terbaik yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya bukan fasilitas yang canggih, bukan apalagi gadget ya, tetapi pemberian terbaik orang tua kepada anaknya adalah menanamkan adab-adab yang baik. Juga menunjukkan bahwa apa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memberikan anak dengan pemberian terbaik yaitu adab yang baik. Kemudian perkataan sahabat Nabi Muhammad Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, sahabat yang menyaksikan langsung bagaimana Nabi Muhammad mendidik para sahabat yang tadinya termasuk daripada umat jahiliyah menjadi generasi-generasi gemilang luar biasa, ternyata menyimpulkan proses pendidikan yang perlu dilakukan adalah ta'addabu summa ta'allamu. Ajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita adab. Setelah itu ajarkan mereka ilmu. Nah, ternyata rahasia yang dirasakan oleh Umar bin Khattab adalah mempelajari adab terlebih dahulu, baru ilmu. Juga perkataan para ulama seperti qala li Makhdadatu bin Husain, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Seorang yang sudah sampai pada derajat keilmuan tinggi seperti beliau memberikan pernyataan bahwa kita ini lebih banyak membutuhkan adab daripada hadis-hadis yang dihafal, daripada hadis ilmu-ilmu yang dipelajari. Apalagi manusia-manusia biasa seperti kita, tentu kebutuhan kita terhadap adab adalah lebih utama. Juga perkataan Abdurrahman bin Qasim al-Misri berkata, qadimtul Imam Malik 20 sanah.
kana minha 18 sanatan fi ta'limil adabi wa akhadtu minhul ilma fi sanataini. Abdurrahman bin Qasim mengatakan 20 tahun aku bersama Imam Malik melayani beliau, berguru pada beliau, dan 18 tahun lamanya dihabiskan hanya untuk mempelajari adab-adab beliau. Baru 2 tahun ia mempelajari hadis dari beliau. Ini menunjukkan betapa seriusnya para ulama sampai mereka terbentuk menjadi generasi-generasi yang luar biasa itu seperti ini. Mereka menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mempelajari adab. Nah, maka ini yang mendasari daripada pikiran kita bahwa pendidikan itu haruslah iman sebelum adab, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Karena target kita, puncak daripada ilmu harusnya menghasilkan amal-amal, harusnya menghasilkan karya-karya, menghasilkan kerja-kerja. Nah, maka sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya, bahwa 13 tahun lamanya mendidik para sahabat itu dihabiskan untuk menanamkan, mengkokohkan, menguatkan keimanannya. Maka ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita, iman sebelum adab. Kemudian adab diajarkan melalui pembiasaan. Pembiasaan adab makan, pembiasaan adab tidur, pembiasaan adab ke kamar mandi, dan adab-adab yang lain. Kemudian baru ketika mereka sudah kokoh imannya, sudah memiliki pembiasaan-pembiasaan baik, dengan ilmu yang sedikit pun akan terasa banyak dan akan lebih berkah, menghasilkan amal-amal dan menghasilkan kerja-kerja. Nah, kemudian ayah bunda sekalian, fungsi keluarga di dalam pendidikan itu sangatlah besar sekali. Bahkan persentase daripada keberhasilannya jauh lebih besar daripada sekolah, yaitu 60%. Kemudian sekolah semaksimal-maksimalnya ya hanya 20%. Kemudian sisanya 20% adalah daripada lingkungan anak-anak. Nah, kita di sekolah adab ini berusaha membangun kerjasama. Jadi sekolah tidak dipersepsikan sebagai tempat penitipan anak, tapi kita mau bekerja sama dengan pihak mana saja yang ingin mendidik anaknya. Jadi kita tidak mau anak dititipkan, kemudian orang tua jemput, tidak tahu apa-apa yang dipelajari anak di sekolah apa, yang harus dikuatkan anak dari rumah apa. Tapi kita jalan bersama bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab semua pihak, dan kesuksesan pendidikan itu harus dicapai dengan jalannya 3, yaitu apa? Pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di lingkungan. Nah, kemudian karena keluarga memiliki peran yang sangat besar sekali, maka pertama yang harus dilakukan bahwa keluarga itu harus punya visi. Keluarga itu harus punya tujuan. Nah, tentu pasti semua orang punya tujuan. Nah, yang bunda dulu ketika sebelum menikah pasti memiliki tujuan menikah, kemudian apa yang mau dilakukan dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu kemudian mencari tahu
apa bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi Muhammad, agar kita menjadi keluarga-keluarga Muslim yang bervisi Qurani dan bervisi Nabi. Nah, ada setidaknya 3, meskipun jumlah ini hanya untuk memilih visi-visi besar aja, banyak visi-visi yang lain. Yang pertama, visi keluarga Muslim yaitu melahirkan para pemimpin terbaik. Dari surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ini doa yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita. Kalau kemudian kita merenung kembali, menghujamkan maknanya kepada hati kita, ternyata di balik ya segala kesibukan kita dalam rumah tangga itu ada tujuan ini. Apa itu? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kita, anak keturunan kita, yaitu imama, para pemimpin. Hari ini anak-anak kita adalah anak-anak 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, mereka adalah para pemimpin. Dan ternyata bukan hanya sekedar para pemimpin, tapi lil muttaqin, yaitu para pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Maka ya, kemudian ini yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Muslim, bahwa mereka hakikatnya menjalin hubungan berkeluarga adalah untuk melahirkan generasi-generasi para pemimpin orang-orang bertakwa. Kemudian yang kedua, visi besar daripada keluarga Muslim yaitu masuk surga bersama. Dari mana? Dari surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari siksa api neraka. Nah, maka bagaimana Allah membimbing kita, ya, terutama para ayah, untuk bisa membimbing keluarganya, itu bukan hanya untuk mencapai capaian-capaian duniawi, tetapi memiliki visi yang tinggi. Apa itu? Yaitu menyelamatkan seluruh anggota keluarganya dari siksa api neraka. Kalau selamat dari siksa api neraka, ya bersama di dalam surga. Maka sekali lagi, ini harus dimiliki oleh setiap keluarga Muslim, bahwa tugas mereka adalah membimbing setiap anggota keluarga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka. Kemudian, visi yang ketiga yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Muslim adalah sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam." Nikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatku, dalam redaksi lain, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Jadi dengan kita menikah ini turut ya membanggakan, menyenangkan Nabi. Nah, tentu Nabi Muhammad bangga dengan umatnya, dengan ya umatnya nanti di kiamat, kira-kira pasti di surga. Kalau di neraka, tentu Nabi Muhammad tidak membanggakan. Nah, maka ini setidaknya 3 visi besar yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Muslim. Nah, maka ayah bunda hadirin sekalian, bahwa hadirnya
daripada sekolah adab itu sendiri yang melatar belakangi salah satunya adalah kesadaran bahwa adanya persoalan yang mendasar pada dunia pendidikan kita hari ini. Nah, persoalan-persoalan itu merupakan persoalan yang besar. Dilihat dari apa? Ya, dilihat dari berbagai macam aspek. Nah, yang Ana soroti adalah yang pertama, the loss of adab. Hilangnya nilai-nilai adab dalam kurikulum maupun pendidikan kita. Contohnya, misalnya ketika anak-anak SMA, ya setelah dididik, diajarkan dari kecil sampai mereka dewasa, yang diharapkan mereka menjadi penerus bangsa, memiliki akhlak yang bagus, dan lain sebagainya. Ketika mereka lulus, ya kebanyakan apa yang mereka lakukan, ya seperti itu. Mereka melakukan pesta, ya, dengan mencoret-coret baju, ataupun melakukan hal-hal yang bahkan mengganggu oleh ketenangan masyarakat. Nah, itu satu contoh saja. Dan banyak kita saksikan kejadian-kejadian yang cukup memilukan di dunia pendidikan kita. Bahkan guru hari ini ya banyak mendapatkan persoalan oleh orang tua ataupun bahkan anak didiknya sendiri. Seperti yang kita dengar ada guru dianiaya muridnya atau guru dipolisikan dan lain sebagainya. Maka hadirnya sekolah adab dengan berusaha untuk mengembangkan kurikulum adab adalah atas dasar kesadaran akan ada persoalan dalam dunia pendidikan kita hari ini. Nah, kemudian berikutnya, apa itu adab? Nah, tadi sudah disinggung bahwa ternyata adab itu adalah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu al-adabu. Maka perlu kita kemudian merujuk pada asal dari sumber kata itu. Kalau kita lihat dari KBBI, kata adab itu diartikan kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau kesopanan atau akhlak. Juga kata turunannya beradab diartikan memiliki atau mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan, dan lain-lain. Nah, adab yang kita pahami hari ini juga seperti itu. Ya, persoalan tentang akhlak, karakter, kesopanan. Nah, ternyata ketika kita kembalikan adab itu kepada asal katanya, yaitu bahasa Arab, kita temui bahwa dia memiliki makna yang sangat luas sekali. Digunakan dalam berbagai macam arti. Bahkan ketika dikumpulkan, arti ini mencakup komprehensif dalam berbagai macam makna. Maka hemat kami yaitu dalam mengartikan kata adab itu, kita mengambil dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, salah seorang cendekiawan Muslim hari ini, ya, yang ada di Malaysia. Beliau sangat concern terhadap pendidikan, dan beliau termasuk salah satu yang kemudian mengangkat tentang adab ini. Beliau mengatakan apa? Adab is the discipline of body, mind, and soul. Ya, ini kesimpulan dari kajian dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa adab itu adalah disiplin jasad, akal, dan hati. Jadi yang kita maksud dengan adab itu bukan hanya sekedar sopan santun, bukan hanya sekedar kesopanan, tetapi sesuatu yang memiliki makna yang
komprehensif, yang holistik, yang mencakup 3 unsur utama manusia, yaitu akal, hati, dan jasad. Nah, kenapa 3 hal ini? Inilah karakter generasi-generasi terbaik kita di masanya, di masa jayanya, yaitu mereka memiliki kecerdasan, akal, mereka memiliki hati yang bersih, juga mereka memiliki jasad yang kuat. Nah, maka adab itu yang kita maksud adalah disiplin jasad, disiplin akal, dan disiplin jiwa. Kemudian, setelah kita mengetahui adab yang kita maksud, sekarang bagaimana penurunannya dalam kegiatan dan kurikulum di sekolah adab. Sebelum itu, untuk menegakkan adab itu sendiri di sekolah adab melalui 4 hal. Yang pertama yaitu membangun budaya disiplin. Sebagaimana artinya bahwa adab itu disiplin. Disiplin apa? Disiplin akal dengan mengajarkan anak-anak supaya cerdas akalnya. Dan disiplin hati dengan mengajarkan anak-anak untuk bisa mengembangkan hatinya, membersihkan hatinya, nanti melalui turunan kurikulum yang ada. Juga disiplin jasad dengan mengadakan sarana-sarana olahraga di sekolah kita. Nah, di sekolah kita bahkan anak-anak itu dibiasakan untuk datang awal waktu. Mereka sudah siap di sekolah, bahkan sudah datang pukul 5.30. 5.30 mereka sudah di sekolah, dan pukul 6 kegiatan sudah dimulai. Maka adab itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan disiplin, membiasakan disiplin. Kemudian yang kedua, juga adab tidak akan tegak, tidak akan bisa masuk ke dalam jiwa anak-anak hanya sekedar mengajarkan tentang materi adab. Ya. Tapi di sekolah kami bahwa seluruh KBM dari awal sampai akhir itu adalah proses daripada pengadaban. Kemudian yang ketiga, untuk menguatkan adab-adab pada anak-anak, kita merangkum adab-adab itu menjadi 22 matan adab yang setiap hari diikrarkan ketika mau masuk kelas. Anak-anak baris berbaris, kemudian dalam baris berbaris itu mereka mengikrarkan adab, seperti adab kepada orang tua, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan lain-lain. Juga ketika mau berkegiatan, seperti mau kegiatan Al-Quran, yaitu kita punya kegiatan Sahibul Quran, sebelum kita mulai, anak-anak membaca matan adab, yaitu adab-adab kepada Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian adab itu juga tidak akan masuk, tidak akan bisa terbenam dalam jiwa anak-anak kalau tidak dievaluasi. Maka di sekolah kita evaluasi itu harian, dan yang dievaluasi itu adalah adab-adab anak-anak. Bagaimana pencapaian adab hari ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana proses pengadaban di kegiatan sekolah? Yang pertama, pengadaban, selain tadi disebutkan bahwa seluruh proses daripada KBM itu adalah bagian dari pengadaban, kita juga melakukan program-program khusus yang di dalamnya dilakukan untuk penguatan dan penanaman adab. Contohnya seperti pekan orientasi murid. Jadi setiap awal tahun kita selalu adakan pekan orientasi murid yang memiliki target
menanamkan adab-adab kepada anak-anak. Bukan hanya kepada murid-murid baru saja, tapi seluruh kelas, seluruh murid dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka mereview kembali tentang adab-adab. Juga kita membuat program lain yaitu daurah adab yang dilakukan setahun atau 1 semester sekali, yang di dalamnya kita fokus membahas adab, membiasakan adab, dan mengevaluasi adab. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa bukan cukup sampai di situ, tapi setiap kegiatan, seluruh proses KBM itu pengadaban. Bahkan kalau terjadi sesuatu hal yang sehingga membuat kita harus memilih melanjutkan pelajaran, melanjutkan materi, atau menguatkan adab, maka kita dahulukan adab. Materinya kita stop dulu, kemudian kita kuatkan anak-anak tentang adabnya. Misalnya, adab dalam majelis. Ketika dalam majelis, kemudian anak-anak kurang bisa menjaga adab, baik itu dalam bicaranya, kemudian membuat suasana pembelajaran kurang khusyuk, maka guru akan menghentikan pembelajaran, kemudian mengganti dengan motivasi tentang adab kepada anak-anak, mengingatkan kembali bahwa tujuan kita di sini adalah yang utama memiliki adab yang baik, sampai kemudian anak-anak siap kembali melanjutkan proses pembelajaran. Kemudian setelah itu, guru selalu membahas tentang ketercapaian adab anak-anak. Nah, ini tidak akan bisa tercapai kalau evaluasinya tahunan. Maka kita melakukan evaluasi anak-anak itu melalui evaluasi harian. Begitu selesai KBM, maka guru-guru segera. Mereka memiliki masing-masing buku refleksi yang di dalamnya ditulis tentang ketercapaian daripada adab anak-anak. Kemudian dibahas secara bersama untuk menemukan solusi yang terbaik untuk adab-adab anak-anak. Jadi, tadi dengan adanya program khusus, kemudian setiap hari dikuatkan, bahkan diutamakan daripada pembelajaran itu sendiri, kemudian setiap hari itu dievaluasi. Lalu bagaimana ketertinggalan materi itu bisa dicapai dengan penugasan atau pembelajaran bersama orang tua di rumah. Nah, kemudian langkah-langkah kita untuk menanamkan adab kepada anak-anak, yaitu yang pertama, sebelum kita memberikan materi, kita siapkan dulu kondisi jiwa mereka dengan tazkiyatun nafs. Apa itu? Yaitu dengan mensucikan hati mereka, bisa dengan mengingat kepada Allah, bisa dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang mereka rasakan hari ini, dengan berzikir kepada Allah. Tujuannya mereka supaya siap menerima ilmu yang akan diberikan. Nah, setiap mau berkegiatan, pasti setiap guru akan atau muadib akan memberikan motivasi-motivasi dulu. Dan tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Juga di setiap awal tahun ajaran seperti tadi, yaitu kita adakan daurah adab, itu juga isinya adalah motivasi-motivasi tentang adab. Ya, kemudian setelah mendapatkan motivasi, ya, kita kenalkan tentang adab-adab apa saja yang akan mereka lakukan. Karena anak-anak butuh konsentrasi, butuh terfokuskan, maka kita buat dengan ringkas, yaitu adab-adab, matan adab tersebut. Misalnya, adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran, 1, bersuci dan bersiwak.
Itu selalu dikaitkan sama anak. Ketika kita mau mulai kegiatan Sahibul Quran, maka kita tunjuk salah satu murid, kemudian dia memimpin adab membaca Al-Quran. 1. Bersuci dan bersiwak. 2. Menghadap kiblat. 3. Menghadirkan hati. 4. Memulai dengan ta'awud. 5. Tartil. Nah, adab ini bukan hanya diikrarkan, dimotivasi, dikuatkan, diingatkan, juga dievaluasi. Jadi ketika ditemukan anak tidak berwudu, ya kita hentikan dulu kegiatannya, kita arahkan anak untuk berwudu, baru kita mulai. Juga ketika bersiwak, kalau ada anak yang tidak bersiwak, ya segera kita arahkan untuk bersiwak. Dan ini dilakukan terus-menerus, continue. Jadi misalkan hari ini adab-adab anak-anak sudah bagus, belum tentu besok sudah bagus. Karena adab kaitannya dengan iman. Kalau iman anak-anak sedang bagus, insya Allah adab-adab mereka bagus. Sementara iman itu naik dan turun. Maka inilah harus konsisten, harus terus-menerus. Nah, kemudian contoh daripada kurikulum adab kita di kelas 1 seperti ini. Jadi kita mempunyai 22 adab yang kita jadikan matan, dan itu beberapa dihafalkan oleh anak-anak. Dan ini adalah satu contoh kurikulum kita di sekolah adab kelas 1. Ada adab kepada Allah. Dan capaian daripada adab kepada Allah itu hafal syahadatain dan juga artinya. Dan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi kita juga komunikasi, kita bersinergi dengan orang tua, yaitu dengan membuat lembar taktib di rumah. Jadi orang tua tahu di sekolah mereka sedang belajar apa, kemudian di rumah yang perlu dikuatkan apa. Seperti misalkan syahadatain, nanti kita arahkan orang tua untuk membimbing ananda sebelum tidur membaca syahadatain dengan pemaknaan. Kemudian target lain daripada Allah tidak takut hantu. Jadi anak-anak kita ya hari ini lemah imannya gara-gara tontonan horor, tontonan yang seram, padahal itu semuanya hanyalah karangan manusia. Nah, hadap kepada orang tua, berkata lemah lembut, memiliki pekerjaan ringan, dan lain-lain. Nah, mungkin melihat waktu, ya, kita cukupkan dulu untuk materi pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan, ya silakan ditanyakan. Ya, karena kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan kepada Ustadz Ridwan. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan kepada Ustaz Adib yang sudah menjelaskan kepada kita begitu banyak, ya, Masya Allah, tentang adab dan kepada Pak Abbas, boleh di Tes kedengaran ya suaranya Ustaz Afan? mana, Ustaz? Bismillah, sebelumnya syukran jazakumullah khairan atas materi yang sudah dipaparkan kepada kita. Alhamdulillah sangat mencerahkan dalam sistem pendidikan. Saya juga pengajar di SD juga, terutama di SD Tadabur. Yang perlu Anda tanyakan di sini yang pertama yaitu yang dari yang Anda pahami tadi bahwa sistem pendidikan itu seorang guru tidak mungkin bisa mendidik hanya seorang guru saja, pengajar saja. Maka di situ kita perlu kerjasama antara orang tua dan guru gitu. Nah, yang perlu Anda tanyakan yang pertama itu bagaimana jika gurunya itu, gurunya apa namanya, orang tuanya itu kurang perhatian terhadap murid gitu. Nah, jadi sikap kita sebagai guru tuh untuk memberikan penanaman terhadap orang tua itu seperti apa. Terlebih kita juga punya peraturan di dalam sebuah lembaga
Jadi kita kan nggak bisa semena-mena dalam memutuskan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu apa namanya tadi disampaikan bahwa pendidikan adab diutamakan ketika menyampaikan materi di kelas. Nah, karena kita punya prosem dalam pendidikan targetan gitu ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian itu materinya ini dan itu dalam satu semester tuh harus selesai materi ini dan itu. Nah, tadi kan kalau ada yang tidak beradab kita berhenti dulu nih menyampaikan materi, kita tanamkan dulu tentang adab atau kita diam karena ada yang bercanda dan seterusnya gitu. Nah, untuk menambal materi-materi tersebut itu memang butuh waktu yang sangat apa ya panjang lah dan itu solusinya seperti apa sih agar merangkap materi-materi seperti itu sedangkan murid itu tidak beradab juga gitu loh. Mungkin itu saja yang dapat Anda tanyakan itu. Baik, syukran jazakallah khair. Ya, terima kasih kepada Sahabat, Masya Allah. Boleh dijawab Ustaz Adib untuk pertanyaannya? Yes. Dijawab Baik, langsung ya. Biar nggak lupa. Saya sampaikan terima kasih kepada siapa? Ustadz Abbas yang sudah bertanya. Tadi soal orang tua ya. Orang tua, bagaimana kalau kemudian ada orang tua yang kurang kooperatif ya pada program-program sekolah ya. Dari sekolah adab itu sendiri, sejak mereka mendaftar itu pasti mereka diinterview. Jadi yang masuk itu atas seleksi orang tua dulu. Sebelum anak diseleksi, orang tua seleksi. Apakah mereka punya komitmen bersama, setuju dengan konsep daripada sekolah adab itu sendiri, bahwa sekolah adab itu bukan tempat penitipan sekolah anak, bahwa dengan sekolah adab justru mereka lebih sibuk terhadap pendidikan anak-anak. Jadi orang tua yang masuk itu mereka sudah paham konsekuensinya, bahkan tertulis di atas lembar komitmen yang setiap tahun diperbarui. Dan nah, orang tua ini yang menjadi ya, alasan kuat untuk terimanya anak. Kalau kemudian orang tua tidak bisa bekerja sama, ini akan menyulitkan. Ya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa susah untuk mencapai target kalau kemudian kita yang hanya berjalan sendiri. Kemudian selain itu juga bagaimana dengan orang tua yang sudah punya komitmen tapi di tengah jalan mereka masih butuh arahan, butuh bimbingan. Yang kita berikan beberapa mengadakan program khusus untuk orang tua. Jadi kita punya program namanya Syarat, yaitu sekolah adab untuk orang tua yang diadakan setiap 1 bulan sekali dan wajib untuk dihadiri oleh ayah dan bunda. Jadi kita sudah melakukan itu berarti 4 tahun dan alhamdulillah ya sudah efektif berjalan. Orang tua bukan hanya bunda. Kalau di sekolah lain atau beberapa yang kita temukan yang sibuk dengan apa namanya hadir kegiatan sekolah bundanya saja, tapi di sekolah kita sekolah adab wajib ayah bunda hadir dan kehadiran itu dihitung dan dievaluasi ya maksimal kehadiran 80%. Kalau kehadiran kurang dari 80%, maka nanti akan ada apa namanya pengingat atau nanti akan ada pembicaraan lagi tentang komitmen orang tua kepada sekolah. Kemudian apalagi tadi ya, Afwan, Ustaz Ridwan, tolong dibantu soal yang kedua. Oh iya, soal ini ya, soal bagaimana kalau terjadi apa namanya satu hal di kelas sehingga kemudian kita mendahulukan ilmu itu sendiri. Nah, ya pertama
kita kurikulum sudah berusaha untuk membuatnya sederhana. Ya, jadi kita melakukan pengembangan daripada materi yang ada di Dignas dan kita ambil yang terbaik saja. Jadi kita tidak ambil semua tema, tapi kita ambil yang terbaik. Dan kemudian dari materi-materi itu ya kita harus konsekuen karena memang konsepnya seperti itu. Ya cara mengejarnya ketertinggalan itu ya tadi dengan penugasan, kemudian komunikasi kepada orang tua, ya karena orang tua juga setiap hari ada komunikasi dengan kita. Jadi kita komunikasi ke orang tua itu bukan bulanan, bukan tahunan, tapi harian. Apa yang kejadian dengan anak hari ini itu disampaikan kepada orang tua. Kita bahas di kelas, rapat ya bersama harian juga. Kemudian hari itu sebelum kita pulang ke rumah, kita harus sudah menyampaikan itu kepada orang tua. Nah, yaitu yang sementara yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan itu sedikit menjawab pertanyaan. Ya, Insya Allah. Gimana Ustaz Abbas? Taib, Ya, syukran jazakallah khairin atas jawabannya. Jadi apa materi yang dari pemerintah itu dipersingkat ya, diambil beberapa saja gitu ya, Ustaz. Taib, syukran Ustaz. Jazakallah khair kepada Ustaz Abbas yang bertanya dan dijawab oleh Ustaz. Untuk penanya kedua boleh dari Ustazah Hani yang raise hand. Silakan Ustazah Hani. Maaf. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Yang saya tanyakan, ya alhamdulillah sekolah kami sudah berusaha mencanangkan sebagai sekolah adab seperti itu. Nah, setelah kami juga menerapkan kurikulum adab, setelah berjalan beberapa tahun ini mungkin ada di tengah perjalanan gitu mungkin banyak tantangan yang harus kami hadapi. Karena kebetulan kami juga sekolahnya sudah alhamdulillah cukup besar seperti itu nggih. Gurunya sudah banyak, muridnya juga sudah banyak. Nah, barangkali yang ingin saya tanyakan bagaimana menjaga keistiqomahan dan komitmen semua pihak agar senantiasa program-program yang sudah kita canangkan, yang sudah kita rencanakan itu senantiasa terus tetap berjalan dengan baik seperti itu. Karena kadang mungkin kita di awal semangat gitu ya, awal semangat untuk membiasakan adab-adab yang baik pada anak-anak. Tapi mungkin ketika di jalan kok menemukan tantangan seperti itu, kadang ada rasa seperti rasa ya agak semangatnya menurun seperti itu. Nah itu bagaimana mungkin belajar dari sekolah adab biar kita tetap senantiasa komitmen, senantiasa istiqomah dalam menjalankan proses pengadaban baik untuk gurunya, untuk siswanya dan juga untuk orang tua seperti itu. Itu saja mungkin berbagi pengalaman seperti ya karena kami memang gurunya cukup banyak sebetulnya. Ada sekitar 60 guru. Nah, bagaimana menjaga semuanya biar tetap konsisten, komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Memang kami dalam evaluasi belum bisa harian seperti yang dilakukan di sekolah adab, karena sekolah kami memang full day, berangkat masuk jam 7, pulang jam 2, seperti itu. Jadi kadang untuk evaluasi harian kayaknya sudah agak lelah seperti itu. Nah, mungkin barangkali ada masukan atau ada saran dari Ustadz agar komitmen itu tetap terjaga itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Hani ya yang sudah bertanya. Mohon izin. Sekali kendala jaringan lagi sepertinya. Ya, mungkin sembari nunggu Ustaz Adib jaringannya pulih lagi, ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Insya Allah kita akan mengadakan General Studium. Insya Allah, udah ada Ustaz Adib. Boleh Ustaz Adib dilanjutkan lagi tadi jawabannya. Ya, kan tadi terputus jaringannya. Ya, yang pertama mungkin untuk bisa mendoakan ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, ya keistiqomahan kepada Bu Hani dengan seluruh jajarannya, para guru. Ya, Alhamdulillah eh, yang dilakukan oleh Sekolah Adab itu bahwa semua itu terlibat, termasuk bahkan pembina, kemudian yayasan itu mereka eh, terlibat aktif ya di dalam eh, membina guru-guru karena yang terpenting di antara seluruh komponen itu adalah guru dan guru itu harus terawat ruhnya karena yang menjadi energi, menjadi semangat daripada guru itu rohnya. Nah, alhamdulillah di sekolah adab baik itu pembina, yayasan itu terlibat aktif dalam pembinaan guru, terutama roh para guru dengan apa? Ya, seperti misalkan setiap pekan kita ada briefing, ya pertemuan dengan yayasan, dengan guru kita yaitu Ustaz Firdaus Praha sebagai pembina juga. Beliau memberikan motivasi, beliau memberikan penguatan, beliau memberikan apresiasi kepada para guru-guru. Juga setelah itu di hari Senin juga ada penguatan ruh guru lagi yaitu agenda Qiyam, konsolidasi iman para muadib, juga bertujuan untuk merawat dan menjaga konsistensi daripada guru, juga guru juga senantiasa dimutabaah daripada amalan-amalan hariannya seperti sholat tahajud ya setiap hari itu ada checklistnya. Ya, ini yang diikhtiarkan oleh sekolah adab untuk menjaga konsistensi dan semangat para guru. Nah, adapun kita, alhamdulillah karena kita memang mengkonsep sekolah itu tidak banyak. Jadi mulai dari peserta didik kita hanya satu kelas itu maksimal 12 dan satu angkat itu 2 kelas. Kemudian guru itu satu kelas satu guru. Jadi mungkin ya tadi yang disebutkan oleh Bu Hani soal jumlah dan lain sebagainya, ya mungkin Bu Hani dan apa namanya Jalan kaki berapa lama sih, Dek? Setengah jam ada, Dek? ya lebih tahu solusinya soal itu. Tapi yang dilakukan yang bisa Anda bagi, yang dilakukan oleh sekolah adab seperti itu. Jadi selalu ada pembinaan, yayasan, kemudian apa namanya pembina terlibat secara langsung dengan pembinaan guru-guru. Ya, ya itu yang bisa Anda bagi. Untuk saran mungkin ini ya karena Anda juga masih junior ya, terlibat dalam pendidikan ini masih baru. Ya belum bisa memberikan saran ya doa aja mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup mungkin Ustaz Ridwan melihat waktu sudah pukul 9. Ya, Insya Allah ya. Gimana Bu Hani? Terjawab Insya Allah ya Bu. Ya. Mungkin satu lagi Ustaz. Tadi ada yang bertanya di kolom chat ya. Anda bacakan terakhir ini jadi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz.
izin bertanya, apakah ada konsekuensi di sekolah adab bagi anak-anak yang tidak mengikuti adab dengan baik atau belum baik? Jika ada, bagaimana konsekuensinya atau contohnya gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Ya, jadi konsep iqab ya itu jelas tidak bisa kita hilangkan karena dia bagian dari tarhib wa tarhib, dan itu merupakan ya pendidikan Nabawi dan Al-Quran, bahwa ketika ada sesuatu yang eh, tidak baik dilakukan, pasti ada konsekuensi di baliknya. Tetapi tentu kita harus eh, ya, jadi kita sudah apa namanya memiliki SOP di dalam IKOP itu sendiri. Misalkan bahwa IKOP itu harus berdasarkan sayang ya, bukan berdasarkan apa benci atau marah kepada anak. Kemudian IKOP itu memiliki manfaat kepada anak, ya, dan juga ada tahapnya, ada tahapan-tahapannya. Bahwa yang selalu kita utamakan adalah ya, ini ya, ini SOP IKOP di sekolah adab. Itu yang pertama, sebelum penegakan itu sendiri disosialisasikan, baik itu kepada anak-anak maupun kepada orang tua, bahwa eh, kita tidak melakukan hukuman menegakkan IKOP tanpa adanya sosialisasi. Jadi sebelum memulai kegiatan di awal ajaran itu pasti membuat kesepakatan terlebih dahulu bahwa ini kita harus lakukan adab-adab ini. Kalau misalkan tidak bisa sama-sama melakukan, apa solusinya? Nah, seperti itu. Kemudian IKOP itu bersifat mendidik untuk perbaikan. Tujuannya untuk penguatan, perbaikan anak, bukan sebaliknya, dan didasari rasa sayang dan lain sebagainya. Kemudian kalau contoh IKOP yang pernah dilakukan di sekolah adab, misalnya tidak masuk kelas dan menunggu di luar sekitar 30 menit ketika terlambat. Itu dilakukan, disosialisasikan kepada apa namanya anak-anak, disosialisasikan kepada orang tua juga, bahwa yang terlambat datang ke sekolah maka 30 menit untuk menunggu di luar. Dan bahkan pernah anak pembina sendiri terlambat dan dilakukan hal yang sama, yaitu dengan diikop menunggu di luar 30 menit. Ya, jadi konsep punishment kita ada, tapi dengan tadi ya, dengan catatan-catatan, dan ya seperti itu ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Masya Allah ya. Ya mungkin kita cukupkan dengan 3 pertanyaan saja. Mungkin kalau misalnya secara saja ayah bunda yang masih belum jelas atau masih ada unek-unek nih ingin bertanya, mungkin besok bisa hadir di Bekasi. Kita akan mengadakan General Studium yang bertempat di Masjid Darul Ihsan. Insyaallah itu kajian parenting. Jadi mungkin besok bisa hadir, dan yang masih bingung atau masih ada unek-unek yang belum tersampaikan bisa disampaikan di kegiatan itu. Ada beberapa informasi juga. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, 3 hari secara online dan yang keempat itu secara offline, di mana nanti penutupannya itu ada di hari Ahad yang langsung berlokasi di Sekolah Adab Depok ya pusatnya. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Widu Supraha. Oke, sebelum kita tutup, diberitakan juga kepada
ayah bunda, ustadz ustazah untuk melihat kolom chat udah di-share sertifikat seminar. Jadi bagi yang ingin mengajukan sertifikat seminar dipersilakan untuk mengisi link yang udah Ana share di kolom chat. Ya boleh untuk diisi dulu. Sama jangan lupa juga untuk link presensinya untuk diisi juga. Ya, Masya Allah, kita sudah berada di penghujung acara. Sembari mengisi sedikit, MC menyimpulkan dari beberapa apa yang pemateri sampaikan. Yang pertama, saya coba mention bahwasannya ada beberapa poin yang saya coba simpulkan. Yang pertama itu, adab itu sangat penting ya, Masya Allah. Karenanya para ulama banyak yang menulis kitab-kitab tentang adab. Yang disebutkan tadi, salah satunya itu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yaitu Ta'limul Ta'alim, yang Masya Allah itu udah masyhur di kalangan pesantren. Terus juga perihal urgensi adab ya Masya Allah. Jadi ulama juga sepakat bahwa belajar adab dulu sebelum ilmu. Yang gimana tadi disebutkan oleh pemateri urutannya, belajar iman dulu baru adab, adab dulu baru ilmu, baru setelahnya ilmu dulu baru amal. Jadi kita singkat iman, adab, ilmu, amal. Dan pengertian adab itu tadi dijelaskan oleh pemateri yang diambil dari penjelasan Prof. Alatas, bahwasanya adab itu is discipline of body, mind, and soul. Adab itu disiplinnya body, fisik, mind, pikiran, dan jiwa. Dan yang terakhir, proses pengadaban itu di sekolah, setiap kegiatan itu adalah proses pengadaban. Jadi setiap pembelajaran di sekolah, baik itu kontennya matematika, misalnya kita anak-anak belajar matematika, bahasa Indonesia, tetap proses pembelajaran itu yang utama adalah adab. Ya mungkin itu beberapa yang bisa Ana simpulkan selaku MC. Lebih dan kurangnya, tentu banyak kurangnya kami mohon maaf ya, kepada Allah, kami mohon ampun. Dan diingatkan juga jangan lupa untuk hadir ya untuk kegiatan besok di Bekasi. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Udah selesai. Panas.